Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Tira. Di sini saya akan mereview jurnal pertemuan 11 mengenai relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana oleh Madiasa Ablisar dari Fakultas Hukum Sumatera Utara. Relevansi hukum cambuk dalam pembaharuan hukum pidana sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. Kata relevansi dalam tulisan ini untuk mencari sangkut paut dan berguna langsung hukuman cambuk dalam pembaharuan hukum pidana. Hukuman cambuk bersangkut paut dan berguna langsung dalam pembaharuan hukum pidana apabila sesuai atau tidak bertentangan dengan cita hukum masyarakat Indonesia pada umumnya. Pembaharuan hukum pidana dan hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali, reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai setara dengan sosiopolitik, sosiofilosofi, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia merupakan syarat mutlak harus dilakukan sebagai usaha pembaharuan hukum pidana agar hukum pidana di Indonesia di masa depan sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif atau KUHP, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai, asas, dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif, badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional. Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang memuat dalam pembentukan Undang-Undang 1945 dan seluruh pasal-pasalnya. Secara garis besar, penduduk Indonesia dapat dibagi dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia, penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu, sementara di sebelah timur adalah suku Papua yang mempunyai akar kepulauan Melansia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari kelompok suku spesifik bagi menurut bahasa dan asal daerahnya, misalnya Jawa, Sunda, Batak, Karo, Minangkabau, Melayu di Sumatera, dan sebagainya. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh Indonesia sekitar 85,2% penduduk negara Indonesia, yang menjadikan negara Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, kepercayaan yang berbeda. Dengan keanekaragaman suku yang terdapat di Indonesia menimbulkan konsekuensi adanya perbedaan adat dan kebiasaan dari masing-masing suku. Mengingat wawasan Bhinneka Tunggal Ika, tampaknya bidang-bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata sulit untuk diunifikasi, apalagi hukum keluarga dan waris. Penetapan prinsip-prinsip unifikasi hanya dapat dilakukan pada bidang-bidang hukum yang netral sifatnya, yang terutama menyangkut kegiatan perdagangan. Selebihnya harus lebih diserahkan kepada jurisprudensi, bahkan peraturan daerah. Perumusan tindak pidana yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat 1 rancangan KUHP harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang dan peraturan daerah. Untuk menghormati keanekaragaman budaya, agama, dan kerangka Bhinneka Tunggal Ika, perumusan baik tindak pidana secara legalitas informal sebaiknya dilakukan melalui peraturan daerah. Tidak ada negara yang begitu heterogen seperti Indonesia akan mampu melaksanakan unifikasi hukum secara menyeluruh. Bahkan tidak juga Jerman begitu homogen kulturnya
mampu melaksanakan, memungkinkan hanya negara yang sangat homogen seperti Jepang dan Korea cocok untuk melaksanakan hukum yang bersifat unifikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.